하나 할 것 없이 그렇죠. 예, 그러니까 불거지는 오늘입니다. 마음고생이 심했다라고 봐야 되고 예. 지금 실바 선수가 빠졌는데요. 네. 제가 봤을 때는 제가 알고 있는 실바 선수는 눈물을 흘리는 걸 많은 불구하고 GS 칼텍스가 4라운드 첫 경기에서 승리를 했다는 거 지금 팀 전체 선수들이 자신감을 가질 수 있는 어떤 그런 계획. So excited, so nervous too. Finally we step up, so incredible. I hope we continue like this. I'm be angry. Really, I'm be angry because the last game I played really bad. So I want to win this game. I entered in the court with best. Finally, we find this 3 point. We get this 3 point. I want to say thank you, our girl, our team, our girl. We fighting together. Yeah. Klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan seusai monster Giselle Silva, opposite hitter GS Caltes, ngamuk bahwa GS Caltes tumbangkan jawara paruh musim Pink Spider lewat permainan 5 set yang menegangkan di Janjung Gymnasium, Selasa 7 Januari 2025. GS Caltes menang atas Pink Spiders dengan skor 3-2, 25-19, 25-18, 22, 25, 21-25, dan 15-13. Monster Giselle mencatatkan 51 poin pada laga itu dengan sukses serangan 57,14%. Keinginan pelatih GS Caltes, Liang Taek, yang sungguh-sungguh telah tercapai. GS Caltes, tim bola voli profesional wanita, akhirnya berhasil menghentikan 14 kekalahan beruntunnya. Pelatih Liang Taek bertemu dengan para wartawan sebelum pertandingan dan tersenyum lebar sambil meminta doa restu. Sang Dewi Kemenangan menjawab dengan luar biasa. GS Caltes, yang telah berjuang dengan kekalahan beruntun terpanjang sejak didirikan, akhirnya tersenyum untuk pertama kalinya dalam 69 hari sejak pertandingan melawan Pepper Savingsban pada tanggal 1 November tahun lalu, menang 3-1. GS Caltes merebut set pertama dan kedua, namun terdesak ke tepi jurang setelah kehilangan set ketiga dan keempat, namun melakukan keajaiban di saat-saat terakhir. GS Caltes mengalami masa-masa sulit dengan cedera yang menimpa para pemain utama dan pemain asingnya. Pada tanggal 28 November, dalam pertandingan melawan Heungkuk Life Insurance, pemain kunci serangan, Giselle Silva, dan pemain Asia, Stephanie Wheeler, mengalami cedera. Silva kembali setelah 2 minggu, tetapi Wheeler absen untuk musim ini karena keseriusan cederanya. Pemain kunci domestik Kim Jo Hyang, Kwon Min Ji, dan Choi Gayun juga tidak dalam kondisi yang baik. GS Caltes juga mencetak rekor baru yang tidak terhormat untuk kekalahan beruntun terbanyak dalam sejarah tim. Rekor sebelumnya adalah 13 kekalahan beruntun dari musim 2005 hingga 2026. Sayangnya, mereka bertemu dengan Hyundai Construction dan Heungkuk Life di posisi pertama dan kedua pada menit terakhir ronde ketiga, memperpanjang rekor kekalahan beruntun mereka menjadi 14 pertandingan. Prospek mereka semakin suram karena pertandingan pertama di ronde keempat adalah melawan Heungkuk Life Insurance lagi. GS Caltes berusaha membalikan keadaan dengan memilih pemain Asia yang baru saat jeda setelah putaran ketiga berakhir. Mereka mengontrak pemain tengah Tran Thi Bich Tui, mantan anggota tim nasional Vietnam. Pertama-tama, kami meningkatkan jumlah latihan. Kami banyak berlatih. Ada banyak pemain yang cedera, jadi latihan tidak cukup karena ada pemain yang absen dan kembali. Tui fokus untuk menyelaraskan diri dengan setter, ujar pelatih GS Caltes Liang Taek. Biasanya, orang-orang fokus pada pemulihan dan mengisi ulang stamina mereka selama masa istirahat, tetapi pelatih Liang Taek menemukan jawabannya dalam latihan. Pelatih Liang Taek menegaskan, ini adalah latihan keras yang singkat, tetapi para pemain mengikutinya dengan baik. Kondisi mereka telah meningkat pesat. Seperti yang telah saya katakan berulang kali, jika kami bisa menghentikan kekalahan beruntun, saya pikir kami pasti memiliki kekuatan untuk bangkit. GS Caltes memenangkan pertandingan setelah melalui pertarungan yang sengit. Mereka mengambil inisiatif dengan merebut set pertama. Mereka mengatasi pertandingan yang ketat di paruh kedua set kedua dan mengambil kesempatan untuk menang. Suasana berubah total saat GS Caltes berhasil mengatasi krisis ini. Dwi mendapatkan servis AC yang krusial pada kedudukan 16-15.
GS Chalters menjauh dengan sebuah blok dari Oh Se-on dan skor serangan terbuka berturut-turut dari Yu Seo-yeon dan Silva pada 17-16. Namun, mereka harus mengakui keunggulan Heungkuk Life Insurance sejak set ketiga. Mereka akhirnya terseret ke set kelima. Silva menciptakan peluang serangan balik dengan pertahanan lemparan tubuh pada kedudukan Desember 12. Pada kedudukan 14-13, servis Heungkuk Life Insurance tersangkut di net dan berakhir dengan kemenangan bagi GS Chalters. Giselle Silva catatkan 51 poin dengan sukses serangan 57-14%.